warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 kelas B dengan beranggotakan saya Muhammad Renaldi Abdul, Nisyawati Kasim, Siti Fatimah Asmu dan Kasmawati M. Usman. Tujuan dari video kami ini untuk memenuhi tugas analisis kualitas lingkungan dengan tema bioindikator tanah. Selamat menyaksikan. Bioindikator tanah adalah sifat-sifat atau proses biologis dalam komponen tanah dari suatu ekosistem yang menggambarkan beberapa kondisi ekosistem sebagai suatu sebab tertentu. Fauna tanah, biota tanah atau edafon adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di dalam tanah atau sedimen organik di atasnya. Fauna tanah mencakup cacing tanah, nematoda, fungi, bakteri, dan berbagai arthropoda. Tanah merupakan bagian dari tubuh alam yang menutupi bumi dengan lapisan tipis, disintesis dalam bentuk profil dari pelapukan batu dan mineral, dan mendekomposisi bahan organik yang kemudian menyediakan air dan unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Yang membuat tanah itu subur diantaranya pelapukan lanjut, bahan mineralogi, kapasitas pertukaran kation atau KTK yang tinggi, kelembapan air, pH netral, dan kelebihan garam. Tanah bersifat sangat penting bagi kehidupan, sehingga perlindungan kualitas dan kesehatan tanah sebagaimana perlindungan terhadap kualitas udara dan air harus sangat dijaga. Namun banyak faktor yang dapat menurunkan kualitas dan kesehatan tanah tersebut. Misalnya, kadar hara yang terkandung dalam tanah, vegetasi iklim, sifat fisik dan kimia tanah. Kesehatan tanah itu sendiri dapat didefinisikan secara umum sebagai kemampuan berkelanjutan dari suatu tanah untuk berfungsi sebagai suatu sistem kehidupan yang penting di dalam batas-batas ekosistem dan tata guna lahannya, untuk menyokong produktivitas hayati, meningkatkan kualitas udara dan lingkungan perairan, serta memelihara kesehatan tanaman, hewan, dan manusia. Kualitas tanah itu sendiri dapat didefinisikan secara umum sebagai kemampuan tanah untuk menghasilkan produk tanaman yang bergizi dan aman secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesehatan manusia dan ternak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya dan lingkungan. Lahan pertanian yang mengandung cacing tanah pada umumnya akan lebih subur karena tanah yang bercampur dengan kotoran cacing tanah sudah siap untuk diserap oleh akar tanaman. Salah satu organisme tanah atau makrofauna yang dapat digunakan untuk menilai kualitas tanah atau bioindikator adalah cacing tanah, earthworms. Biomasa dan populasi cacing tanah dapat digunakan untuk menilai kualitas tanah berdasarkan pH tanah, si organik, N total, rasio Ca atau N, dan kadar air tanah. Keberadaan cacing tanah merupakan salah satu bagian dari makrofauna yang berpotensi sebagai bioindikator kualitas tanah, sangat dipengaruhi oleh jenis pengolahan lahan, jenis komodi, dan jenis bahan organik atau massa. Cacing tanah sangat besar peranannya dalam proses dekomposisi aliran karbon, redistribusi unsur hara, siklus unsur hara, bioturbasi, dan pembentukan struktur tanah. Biomasa cacing tanah telah diketahui merupakan bioindikator yang baik untuk mendeteksi perubahan pH, keberadaan horosino organik, kelembapan tanah, dan kualitas humus. Pengaruh cacing tanah pada penyediaan hara bagi pertumbuhan seharusnya diperhitungkan untuk menekan penggunaan pupuk. Berdasarkan tipe habitatnya dan fungsi secara ekologi, maka cacing tanah dapat dibagi atas epigeik, endogeik, dan anegeik. Ada kalanya batas dari grup cacing secara ekologi tidak jelas karena adanya tipe peralihan dari suatu ekologi ke ekologi yang lain. Cacing tanah mempengaruhi siklus dan perubahan dari hara di dalam tanah melalui peranannya pada sifat biologi, kimia, dan fisika tanah. Beberapa besar pengaruh dari cacing dipengaruhi oleh kelompok secara ekologi dan ukuran cacing, tumbuhan, bahan hidup tanah, iklim, waktu, dan secara penggunaan. Pada ekosistem padang penggembalaan, kehadiran sejumlah cacing tanah menjadi indikator dari kesuburan tanah. Peranan cacing tanah pada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Adapun penyebab pencemaran tanah pun beragam. Yang pertama, limbah pertanian. Siapa sangka penyebab pencemaran tanah ternyata juga bisa berasal dari kegiatan bertani. Ya, ternyata pertanian menghasilkan banyak limbah. Salah satunya adalah limbah pupuk kimia dan juga pestisida, yang dimana keduanya merupakan produk umum yang digunakan dalam dunia pertanian.
Pupuk dan pestisida yang mengandung banyak bahan kimia ini akan dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini mengakibatkan rusaknya jaringan-jaringan tanah sehingga lama-kelamaan tanah menjadi tidak subur dan tidak produktif lagi jika digunakan untuk bercocok tanam. Yang kedua ada bencana alam. Selain limbah pertanian, penyebab pencemaran tanah juga bisa berasal dari alam. Salah satunya adalah bencana alam, misalnya saat banjir. Lapisan unsur hara tanah akan menghilang terbawa arus sehingga membuat tanah menjadi tercemar. Yang ketiga ada kebakaran hutan. Selain limbah yang disebabkan oleh aktivitas manusia, kebakaran hutan juga merupakan salah satu hal yang dapat mencemari tanah. Hutan yang telah terbakar biasanya akan sulit untuk ditanami kembali di kemudian hari. Hal ini dikarenakan kandungan zat-zat penting yang ada di dalam tanah telah mati dan rusak oleh api. Yang keempat adalah limbah organik atau anorganik. Penyebab pencemaran tanah selanjutnya adalah limbah organik dan anorganik. Limbah organik sendiri merupakan limbah yang keberadaannya dapat diuraikan dengan segera atau dalam waktu yang cukup singkat. Pada limbah organik ini ternyata juga kerap dihasilkan atau ditemukan dalam kegiatan rumah tangga maupun industri skala kecil. Beberapa contoh limbah organik ini seperti sisa nasi, sayuran, dedaunan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah limbah cair dan padat. Tanpa disadari, salah satu penyebab pencemaran tanah yang sering kali dianggap sepele adalah adanya limbah cair dan padat. Limbah merupakan sisa dari produksi barang tertentu. Biasanya, limbah dihasilkan oleh industri baik industri besar maupun kecil, bahkan rumahan.